sandarkan harapku hanya kepadamu. Hatiku selalu tertuju padamu, kaulah harapanku, penulis hidupku, jalan hidupku, seluruh nafasku, untuk ceritakan semua kebaikanmu, segenap hidupku.
sesuai kehendak-Mu. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di GKDI Tangerang. Saya mengucap syukur pada hari ini bahwa kita dapat beribadah secara online walaupun kita masih mengalami yang namanya COVID-19. Saya juga bersyukur bahwa Komisi Wanita kemarin baru mengadakan Women's Day untuk merayakan Hari Wanita untuk wanita-wanita yang ada di Tangerang. Saya mengajak untuk mungkin saudari-saudari yang belum sempat mengikuti acara Women's Day dapat melihat tayangan ulangnya di channel YouTube GKDI Tangerang Official. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar Anda. Dan yang ketiga, marilah kita mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dan mempersiapkan hati kita, menunjukkan rasa respect kita kepada Tuhan sekalipun kita di rumah. Mari kita ikuti ibadah dengan hati yang bersyukur dan fokus kepada firman-Nya. Saya mewakili Jemaat GKDI Tangerang mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Minggu pagi hari yang indah dan kita akan beribadah sama-sama. Kita awali dengan sukacita Bapak Ibu dan kita awali dengan membaca di Mazmur 5 ayat 1 sampai 13. Mari kita sama-sama bukakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang pada. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpang dara dan penipu.
Tetapi aku berkata, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka pemberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati pikiran kami Bapa untuk mengawali ibadah kami Tuhan. Untuk kami Tuhan bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, siapa Tuhan kami di hadapan-Mu. Kami tidak layak Bapa. Tetapi karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini. Bapa yang baik, biarlah ibadah kami hari ini Tuhan, kami boleh benar-benar persiapkan hati kami. Sehingga kami boleh mengangkat setiap pujian Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Sertai kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita dengan satu pujian, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan buat kami. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi sama-sama kita katakan.
Tuhan. Semua dapat kau lakukan Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi di saatku, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Ketika ku percaya Tuhan, ketika ku berserah Tuhan, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kita akan kembali memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, untuk kasih karunia kesetiaan yang terus Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia pengampunannya yang melimpah untuk setiap dari kita. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang artinya pengampunan Tuhan yang begitu melimpah. Kita belajar dari buku Yesaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, kita mengerti bahwa buku Yesaya berisi pasal 66 pasal, di mana pasal 1 sampai dengan pasal 39 menceritakan tentang bangsa Israel yang berada sebelum di pembuangan. Pasal 40 sampai dengan pasal 55 itu bicara tentang saat-saat mereka berada di pembuangan di Babel. Dan pasal 56 sampai dengan 66 itu adalah saat ketika mereka kembali dari pembuangan. Jadi, kalau saat ini kita belajar dari buku Yesaya pasal 55, itu berarti saat-saat ketika mereka berada di pembuangan. Yesaya dari pasal 40 sampai dengan 66 mempersiapkan orang-orang di akhir masa pembuangan. Untuk apa? Untuk mereka kembali ke Yerusalem. Jadi, tentu saja pasal ini penuh dengan janji-janji Tuhan, penuh dengan panggilan kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk cepat-cepat merespon panggilan. Di dalam pasal tersebut ada begitu banyak cerita tentang hamba yang kita mengerti. Itu bicara tentang Mesias, Tuhan Yesus.
pasal 40, dimulai dari pasal 40 ayat 1, dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosanya. Kita tahu suasana hati orang yang berada di pembuangan. Sehingga pesan dari Yesaya, hiburkanlah, hiburkanlah. Dan kemudian Yesaya bicara banyak tentang hamba. Dan hamba itulah yang adalah Mesias, yang adalah Yesus. Itulah yang dikatakan Yesaya 53 di ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nubuatan 2700 tahun yang lalu. Dan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Di pasal 54 itu bicara tentang hamba yang setia terhadap janjinya. Di mana Yesaya 54 ayat 10 katakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Wow. Dan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, di pasal 55, orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang perlu dihibur, kemudian diundang di dalam pesta perjamuan. Judul khotbah saya adalah menikmati undangan jamuan pesta dari Tuhan. Kita lihat bersama-sama pasal 55 ayat yang pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Wow. Poin pertama saya adalah kita semua diundang di dalam perjamuan. Siapa yang diundang? Firman Tuhan katakan, yang haus, yang lapar. Yang sedang haus dan lapar di dalam pergumulan, yang haus dan lapar secara rohani, inilah kita yang diundang. Dan tidak hanya itu saja, yang diundang adalah yang bangkrut, yang tidak memiliki apa-apa, yang sedang frustasi, yang sedang letih, lesu, lunglai, dan tak berdaya, yang sedang andilau antara dilema dan galau. Ya, saudara dan saya, dan sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Dan luar biasanya, perjamuan undangan pesta dari Tuhan ini yang ditawarkan adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa. Ada air dikatakan di sana, ada susu, anggur, gandum. Artinya apa? Segala sesuatu ada semua. Dan semuanya dikatakan dengan sangat luar biasa. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Artinya baik air, susu, gandum, kemudian anggur, semuanya adalah kualitas yang terbaik. Seberapa banyak? All you can eat, all you can drink. Wow. Kita semua diundang di dalam pesta perjanjian dari Tuhan. Pasal 55 ayat ketiga kemudian katakan, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjamuan abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Wow. Sesungguhnya
Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Undangan yang luar biasa yang berlaku buat kita semua. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Sendengkanlah telingamu. Apa yang harusnya kita lakukan? Dengar. Hai Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Bagaimana respon kita? Dengar. Kemudian datang. Kemudian mari kita duduk. Dan kemudian dipuaskan. 4D respon kita. Dengar, datang, duduk, dan dipuaskan. Dan bagaimana firman Tuhan katakan, ada perjanjian Daud, bangsa Israel mengerti bagaimana masa-masa kejayaan pada waktu itu. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Artinya, jamuan pesta yang diberikan, undangan ini yang berlaku untuk kita semua. Kualitas terbaik yang disiapkan. Kualitas yang luar biasa. Artinya, mari yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang rapat nikmati, dan kita akan dipuaskan. Pertanyaannya, apakah kita mau meresponi undangan yang diberikan oleh Tuhan? Poin kedua saya, kalau kita mau mendengar itu, apa yang harus kita lakukan? Cari dan dapatkan undangannya. Yesaya 55 ayat 6 katakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali ke Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Oh, betapa luar biasanya. Namun ada hal yang sangat penting yang harus kita tahu. Ketika dikatakan ayat ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita? Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Alkitab katakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Sering sekali kita bilang, berseru, saya sudah doa. Namun sering sekali kita takut berdoa. Apalagi kalau disuruh doa. Mengapa? Kamu lain doa, kata-kataku gak bagus. Kamu lain doa, saya bingung kalau mau berdoa. Seakan-akan doa menjadi sesuatu ritual yang bahkan sulit untuk kita lakukan. Nah, Alkitab katakan bukan berdoa, tetapi berserulah. Berserulah tidak perlu menggunakan kata-kata yang harus formal, ditata dengan sangat rapi. Tidak. Berserulah. Oh Tuhan, hai Tuhan, berserulah. Saya tahu, saya punya anak. Tidak mungkin anak saya berkata, hai Bapak Audi Luntungan, orang tua dari Immanuel Toar Luntungan, yang adalah saya sendiri. Bukan begitu kata-katanya. Berserulah artinya, Papa, udah. Seperti itu saja. Apa artinya? Bagian kita berserulah. Yang perlu kita lakukan apapun, oh Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Segala sesuatu memuji Tuhan. Saya sering katakan, mari kita lakukan doa nafas. Apa artinya doa nafas? Doa nafas artinya teruslah berdoa sepanjang nafas ini masih ada. Jadi apa-apa dikit, oh Tuhan, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Maukah kita berseru kepadanya? Kemudian firman Tuhan katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Artinya apa? Mari kita bertobat. Ketika kita berseru kepada Tuhan, tentu saja perkataan kita harus sinkron dengan perbuatan kita.
Itulah kenapa Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang perlu kita lakukan, mari kita berseru, mari kita bertobat dari perbuatan jahat kita dan kemudian dari pikiran-pikiran kita. Jadi ketika kita bilang kita berseru, itu artinya harus sinkron antara perkataan kita, perbuatan kita, dan pikiran kita. Yesaya 8 ayat 19 katakan, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukanlah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Artinya apa? Bertobatlah kita dari pikiran-pikiran yang jahat yang mencoba untuk jauh dari Tuhan. Dan mari kita kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel, seperti dikatakan di dalam buku Yesaya pasal yang ke-9, dikatakan ayat yang ke-11. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum semuanya. Murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada dia yang menghajarnya. Dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Apa artinya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian? Mari kita berseru, mari kita bertobat dari perbuatan kita dan dari pikiran kita yang jahat. Namun mari kita kembali kepada Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang saat ini, ketika kita tahu kita sedang bergumul, kita mengalami kesulitan, dan bahkan mungkin karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tetapi bukanlah kita kembali kepada Tuhan. Tantangannya adalah, mari kita kembali kepada Tuhan dan minta petunjuk dari Tuhan. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, seperti yang dikatakan di dalam buku Yesaya 31 ayat 1, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan-pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, mari kita mencari petunjuk dari Tuhan menggunakan kekuatan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang terus mengandalkan kekuatan kita, penghasilan kita, keberhasilan kita, pekerjaan kita, talenta kita, kepandaian kita, kegagahan, kecantikan kita, bahkan masa lalu kita yang kemarin. Tapi firman Tuhan katakan, minta petunjuk sama Dia, kepada Tuhan, dan itulah artinya carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Mari kita berseru, mari kita bertobat dengan meninggalkan perbuatan dan pikiran kita yang jahat, kembali kepada Tuhan dan minta petunjuk dari Tuhan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita harus mencari Tuhan? Yesaya 55 ayat 6 sampai 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, mengapa kita harus mencari Tuhan? Tentu saja, supaya kita connect, pikiran kita connect dengan Tuhan. Itulah kenapa ketika ada pergumulan seperti saat ini, ada pandemi yang terjadi, mungkin berefek kepada dalam pekerjaan kita, mungkin berefek di dalam kesehatan kita. Sering sekali kita pahit. Ada berapa banyak di antara kita kemudian jadi kapok, saya nggak mau lagi ibadah, saya nggak mau lagi berdoa, saya nggak mau lagi, dan kemudian pahit. Mengapa? Karena pikirannya nggak connect. Alkitab katakan sejauh tingginya langit dari bumi, pikiran kita ini tidak sampai.
Tapi apa yang harus dilakukan? Cari Tuhan supaya pikiran kita menjadi connect. 1 Korintus 2 ayat 16 katakan, siapakah mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati kita? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita mencari Tuhan supaya kita connect dengan pikiran Tuhan. Mengapa kita mau mencari Tuhan? Firman Tuhan katakan, kita mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan bukan penghukuman dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 7. Kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dan tentu saja, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena sekaranglah kesempatannya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah, mari kita mencarinya. Sekarang saatnya bagi kita yang sedang mencari jawaban atas pergumulan kehidupan. Bagi kita yang saat ini sedang mencari jawaban atas setiap masalah-masalah yang ada. Kita mau mencari solusi, mau mengatasi pergumulan kehidupan, mencari penghiburan, mencari keselamatan. Saatnya adalah sekarang. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Caranya gimana? Minta petunjuk dari firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Dengan sangat jelas Yesaya jelaskan di ayat 10. Firman Tuhan itu terus mengairi, sama seperti hujan dan salju turun dari langit. Firman Tuhan katakan, kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan from heaven, dari surga. Dia tidak kembali ke situ, tetapi apa? Dia seperti akan terus mengairi bumi, memberikan kesuburan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih dan kepada penabur dan roti. Artinya itulah firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi marilah cari petunjuk dari firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Komplit firman yang akan mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita, dan memperlengkapi dalam setiap kehidupan yang kita jalankan. Pertanyaannya, maukah kita semua untuk terus mencari petunjuk melalui firman Tuhan? Saya dorong Bapak Ibu semuanya, gali kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Dalami saat teduh kita, pembacaan Alkitab kita. Ketika kita sedang belajar firman Tuhan, study Bible, mari kita dengan rendah hati, saya mau belajar, saya mau dituntun, karena petunjuknya berasal dari firman Tuhan. Cari dan dapatkan undangannya. Yang perlu kita lakukan adalah berseru, bertobat, kembali kepada Tuhan, dan minta petunjuk dari Tuhan. Hal yang ketiga, poin ketiga saya adalah tamu undangan khususnya Tuhan. Saya adalah tamu VIP dari perjamuan kudusnya Tuhan. Saya, saudara, Bapak, Ibu sekalian. Mari yang di rumah katakan, saya adalah tamu undangan khusus perjamuan tersebut. Ayat 12 katakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita
dan kamu akan dihantarkan dengan damai. Oh, bayangkan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, ini adalah pasal 55. Di pasal 40 tadi kita dengar bersama-sama. Di ayat yang pertama, hiburkanlah. Ya, saya lagi mempersiapkan orang-orang yang di pembuangan. Jadi selama di pembuangan, kemudian di pasal terakhir ketika mereka mau siap-siap kembali ke Yerusalem, apa yang dikatakan? Ini seperti jamuan pesta dari Tuhan. Siap-siap. Dan undangannya adalah spesial untuk saya, spesial untuk Bapak Ibu sekalian. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Artinya ada sukacita yang diberikan, janji ketika kita meresponi, ketika kita dipuaskan di dalam perjamuan Tuhan. Tidak hanya sukacita, itu adalah secara dalam, tapi kemudian dihantarkan dengan damai. Ada restorasi yang ada di sana, dihantarkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, orang-orang pada waktu itu, mereka khawatir banyak. Gimana kalau saya diserang lagi? Gimana dalam perjalanan? Nanti akan ada apapun yang terjadi. Tetapi dihantarkan itu sama seperti ada patroli pengawal. Kita bisa tahu ketika ada mobil, ada patroli pengawal di depan. Aman kita di sini. Itulah dia. Wow, kamu akan berangkat dengan sukacita, dengan semangat, dan dihantarkan dengan damai. Taunya bagaimana? Gimana perasaan sukacita itu? Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Wow. Artinya, lingkungan pun bersukacita. Artinya apa? Ini bicara tentang ada sukacita dan ada restorasi. Sebab ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Kembali dari pembuangan, ada restorasi hati di sana. Dan itulah undangan yang diberikan kepada kita, dan itulah yang akan dinikmati oleh kita sekalian. Tuhan spesial langsung menuliskan nama kita. Saya mengundang kamu, Bapak, Ibu, Saudara, dan sekalian. Saya mengundang. Makanya Alkitab katakan, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, Tuhan dengan sangat spesial memberikan undangan itu bagi saudara dan saya. Hari ini, mari kita menikmati undangan perjamuan Tuhan. Karena undangan ini untuk kita semua yang lapar, yang haus akan kerohanian, atau mungkin yang sedang frustasi, yang sedang andilau antara dilema dan galau, letih lesu, lunglai dan terang, yang tidak bergairah, dipersiapkan jamuan yang terbaik. Mari responi undangan perjamuan Tuhan dengan mari kita dengar, datang, duduk, dan dikenyangkan. Cari undangan tersebut. Cari Tuhan ketika Dia berkenan untuk ditemui. Cari dan dapatkan. Bagaimana? Mari kita berseru, mari kita bertobat, mari kita kembali kepadanya dan mencari petunjuk melalui kebenaran firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan mengerti apa maksudnya Tuhan. Kita akan mendapatkan pengampunan dan bukan penghukuman. Dan inilah waktu yang telah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, tamu VIP, tamu khusus itu adalah saya. Tamu khusus itu adalah saudara. Ini adalah ajakan untuk percaya janji Tuhan yang merancangkan sukacita dan damai buat kita semua. Tuhan adalah jaminannya. Ada tanda abadi dari Tuhan sebagai kemasyurannya bagi Tuhan, sebagai tanda. Itulah hati Tuhan yang memiliki pengampunan yang berlimpah. Mari
nikmati undangan perjamuan Tuhan. Mari ambil kesempatan ini dan selamat menikmati perjamuan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk undangan perjamuan kasih Tuhan. Kami mau meresponinya dengan dengar, kami mau datang dan duduk dan dipuaskan. Biarlah kami boleh terus berseru, bertobat, kembali kepada Tuhan dan mencari petunjuk sesuai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sesaat lagi kita akan melakukan komuni di rumah kita masing-masing. Kita mau mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan di Galatia 2 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya mempersilahkan saudari saya untuk share keyakinannya dalam Kristus Yesus. Selamat pagi brother dan sister. Perkenalkan, nama saya Fanny Leni Nenggolan. Saya menjadi murid pada tahun 2017 di bulan April. Saya anak kedua dari 4 bersaudara dan saat ini saya bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan tekstil di Tangerang. Bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing tentang bagaimana kerja Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya terlahir dari keluarga bersuku Batak yang kadang sulit sekali untuk mengungkapkan perasaan. Mamah yang seorang tegas, disiplin, dan bekerja keras, sedangkan papa seorang yang ramah, mudah bergaul, dan kadang sering menerapkan di dalam kehidupan ini yang penting berbuat baik saja. Sehingga itu membuat saya merasa cukup, yang penting dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya seorang yang sering rajin datang gereja, mengikuti setiap pelayanan kegiatan yang ada di gereja, dan bahkan selalu berusaha untuk menyenangkan setiap ada orang yang ada di sekeliling saya. Namun, ternyata saya merasa ada kekosongan di dalam diri saya. Dengan semakin saya merasa seperti itu, saya pun menyadari bahwa saya semakin menutupi setiap perasaan-perasaan yang saya miliki, karena saya hanya berfokus kepada bagaimana menyenangkan orang di sekeliling saya. Sehingga saya pun menjadi seorang yang berpikir terlalu banyak dan terlalu memutuskan segalanya berdasarkan pikiran. Awal mula saya mengikuti Bible Study, saya merasa tertarik karena tentang kebenaran kekristenan yang sesungguhnya. Karena saya merasa kadang lelah dengan kehidupan yang saya jalani. Saya berusaha untuk menyenangkan setiap orang, namun di satu sisi saya merasa itu adalah perbuatan baik yang sudah saya lakukan. Namun ternyata semakin banyak dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak berkenan atas segalanya. Karena saya menjadi seorang yang sangat bisa munafik, saya menjadi orang yang tidak real dengan diri saya sendiri, saya cenderung berpikir negatif kepada semua orang, dan bahkan saya memiliki kesombongan di dalam diri saya. Dengan begitu banyak dibukakan tentang diri saya di mata Tuhan, saya menyadari bahwa itu tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saya terkadang selalu memikirkan pikiran saya kepada bagaimana orang-orang bisa berjuang juga bersama saya. Namun ketika saya menyadari itu semua tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Saya mau memutuskan untuk bisa menghentikan itu semua, namun terkadang sulit untuk saya jalani. Dan akhirnya melalui banyak pertobatan-pertobatan yang saya alami dalam kehidupan saya, dengan semakin saya mengerti tentang kelemahan yang saya miliki, iblis pun selalu berusaha untuk terus membuat saya hilang fokus dan menjadi fokus terhadap bagaimana cara pikir dunia, bukan tentang desain Tuhan yang sesungguhnya dalam diri saya. Dengan melalui banyak pertobatan yang saya jalani, saya mulai memahami arti kehidupan Kristen yang sesungguhnya, yaitu dengan hidup melekat dengan firman Tuhan, menyelidiki setiap hati,
pikiran dan perbuatan apakah tertuju kepada Tuhan. Itu yang membuat saya pun merasa lega karena saya tidak perlu memikirkan apa yang orang pikirkan tentang saya. Saya tidak usah berusaha untuk menyenangkan setiap hati yang ada di sekeliling saya. Saya hanya cukup berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Itulah yang membuat saya pun semakin punya keyakinan, dan saya semakin yakin bahwa Tuhan benar-benar berkuasa atas segala hidup saya. Walaupun banyak proses yang saya lalui tidaklah mudah untuk bisa berjuang menyangkal diri, untuk bisa benar-benar terbuka dengan apa yang saya rasakan dan pikirkan untuk dimurnikan. Namun saya percaya dan yakin bahwa dengan melalui semua proses itu adalah pembentukan saya dengan Tuhan memiliki hubungan yang semakin intim dengannya. Dan bagian segala area kelemahan saya, itu Tuhan yang akan menumbuhkan setiap proses dalam kehidupan saya. Bagian saya ialah untuk memutuskan untuk mau benar-benar hidup sesuai keinginannya Tuhan dan terus berjuang untuk mengikuti kehendak-Nya. Galatia 2 ayat 20 yang tadi dibacakan merupakan salah satu ayat penguat saya untuk semakin benar-benar percaya bahwa hidup Fani yang sekarang bukanlah hidup yang berdasarkan kedagingan, melainkan hidup yang dimana Tuhan Yesus ada bersama saya. Melihat penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib secara fisik, psikis, dan spiritual, itu membuat saya benar-benar bisa melihat betapa luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi dan kepada brothers sister semuanya. Mari brothers dan sister, kita sama-sama terus berfokus kepada salib Kristus yang memampukan kita untuk melalui segala pergumulan di kehidupan kita. Walaupun berat yang kita rasakan dan kita tanggung, tapi mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana dalam keadaan buruk sekalipun untuk kita terus memahami kehendak-Nya dan terus mau bertumbuh di dalamnya. Mari kita sama-sama berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita masing-masing. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita memakan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan itu. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Sesaat lagi kita juga akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur dari hati kita yang paling dalam untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dialah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan mengingat akan kematian Engkau Tuhan di kayu salib. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan kalau Tuhan mau menebus Tuhan segala dosa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak memanggil Engkau Tuhan sebagai Allah Bapa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih bila Tuhan boleh pakai hidup kami Tuhan untuk kami juga Tuhan bisa menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat persembahan kami Tuhan yang akan kami berikan pada hari ini. Bila Tuhan juga berkati kami Tuhan, untuk kami juga Tuhan bisa memberikan Tuhan benar-benar dari hati kami yang paling dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat ibadat pada pagi hari ini Tuhan.
yang sangat luar biasa Tuhan. Firman Engkau Tuhan membantu hidup kami satu persatu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah dibagikan pada hari ini boleh hidup dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami juga Tuhan bisa semakin mirip dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya melalui putra-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau ngajak bangkit berdiri. Kita akan tutup pujian kita hari ini, ibadah kita hari ini dengan satu pujian, lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dan segala perkara. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Martalah pastinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Come on. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Come on. Semangat untuk Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Karena pastinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih sekali lagi. Haleluya, come on. Haleluya. Karena pastinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Come on. Kita lebih dari pemenang. 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 Come on. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita
Kita lebih dari pemenang. Luar biasa firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kau beri kesempatan, kau beri keselamatan, kau berikan aku rasa aman. Kau dengar teriakanku, kau datang sembuhkanku. Kau sumber dari segalanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur kepada